A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair bi tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kali ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat waktu lapang sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul meskipun hanya secara virtual untuk melanjutkan pengajian kita membahas dan mengkaji kitab Al-Yaqutun Nafis karya Habib Syatiri, dan kita sudah masuk pada pembahasan seputar permasalahan sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sholat fardu yang 5, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan waktu daripada sholat yang 5 tersebut. Artinya secara hukum asal ketika sudah ditetapkan waktu untuk kelima sholat tersebut, maka sholat harus dilaksanakan di rentang waktu tersebut. Artinya kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat di waktunya, mengakhirkan sholat, atau mungkin masih sholat di waktunya, tetapi tidak bisa menyelesaikan sholat di waktunya, atau mungkin karena sebab mengakhirkan tersebut, atau bahkan lebih parah lagi apabila tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka dia dianggap orang yang meninggalkan sholat yang jelas hukumannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena sholat termasuk salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Namun kemudian karena kita sebagai seorang manusia tentu tidak bisa sempurna. Dalam hal ini ada beberapa hal yang nantinya membuat kita terlepas dari kesengajaan ataupun tidak, di mana kita tidak melaksanakan sholat di waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga kemudian kita terpaksa untuk mengakhirkan sholat di luar waktunya. Namun kemudian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita harus sholat di waktu yang sudah ditetapkan, sementara kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan, tentu tidak menjadi suatu hal yang cocok ya, karena Allah sudah mendesain manusia sedemikian rupa. Tentu hukum yang berlaku di kalangan kita sebagai seorang muslim adalah hukum yang sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan kita, karena kita manusia sering lalai, sering lupa, sehingga tentu ada beberapa kondisi yang disebut dengan istilahnya uzur, sehingga kita bisa mengakhirkan ya. Dalam hal ini bukan bisa pilihan, tapi memang ada ketentuan khusus sehingga ketika kita mengakhirkan sholat di luar waktunya itu tidak dianggap sebagai bentuk kita meninggalkan sholat tersebut. Nah, inilah yang nanti kemudian akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu permasalahan mengenai uzur sholat. Karena Allah tahu bagaimana manusia, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu juga, pasti tahu bahwasanya manusia punya potensi untuk lalai, punya potensi untuk lupa, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Allah membuat hukum pengecualian dalam hal ini adalah kalau seandainya seseorang mengakhirkan sholat karena sebab uzur yang nanti akan kita bahas ini, maka dia tidak dianggap meninggalkan sholat dari waktunya, tetapi dia dimaafkan karena uzur tersebut. Maka ketika kita membahas mengenai uzur sholat, maka jangan diartikan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya sholat dalam beberapa kondisi boleh ditinggalkan. Ini suatu definisi yang salah dari uzur sholat. Nah, uzur sholat yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya seseorang itu tidak berdosa apabila mengakhirkan sholat di luar waktu yang sudah ditetapkan, sebagaimana yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Tentu hal ini tidak serta-merta berlaku bagi semua orang, tetapi bagi orang yang dalam kondisi mendapati ya salah satu dari uzur-uzur sholat yang akan kita bahas ini.
Lalu kemudian di sisi lain berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya pada dasarnya sholat tidak bisa ditinggalkan. Sekalipun sudah keluar waktu, maka tetap ada kewajiban sholat yang ditanggungkan kepada orang yang belum sholat tersebut. Sehingga dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Maka karena itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, jika seseorang sengaja meninggalkan sholat, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat tersebut. Jadi dia terutang atas pelaksanaan atau pendirian sholat tersebut. Kita masuk ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan mengenai uzur sholat. Dan kita kembali garis bawahi yang dimaksud dengan uzur di sini adalah kondisi di mana seseorang tidak sholat di waktu yang sudah Allah tetapkan, tetapi mengakhirkan sholatnya di setelah waktu tersebut berakhir. Maksudnya waktu sholat tertentu berakhir, tetapi dia tidak dianggap lalai, tidak dianggap meninggalkan sholat, melainkan dia malah dianggap tidak berdosa karena adanya uzur-uzur ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan uzur sholat yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kita langsung masuk dengan apa yang dituliskan oleh Al-Habib Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. A'dzarus sholati, ya, uzur-uzur sholat. Maksudnya tadi uzur-uzur yang membuat seseorang tidak melaksanakan sholat di waktunya, tetapi mengakhirkannya, ya. Dan dalam hal ini dia tidak berdosa karena dianggap mengalami uzur tersebut. A'dzarus sholati, uzur-uzur mengakhirkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Ingat, kita kembali tekankan berulang kali. Ya, uzur sholat bukan uzur bisa meninggalkan sholat, tapi uzur mengakhirkan sholat di waktu yang telah habis. Ya. Nah, dalam hal ini uzur sholat tersebut yang bisa membuat kita mengakhirkan sholat di luar waktu setelah habisnya waktu sholat yang akan kita kerjakan, arbaatun, kata beliau ada 4. Ya, ini sekaligus menjadi tambahan karena kalau kita baca di Safinatun Najah waktu itu ada 2, ya. Jadi ada 2 tambahan di sini. Yang pertama an-naumu, ya, tidur. Nah, di sini perlu digarisbawahi, tidak juga semua tidur yang kemudian dianggap sebagai uzur sholat. Nah, kita harus lihat ada beberapa kondisi. Nah, uzur dalam hal ini tidur, ya, tidur yang dianggap sebagai uzur sholat, ya. Maka dalam hal ini kalau dalam contoh studi kasus, maka seseorang dalam keadaan tertidur di waktu sholat dan dia baru bangun ketika telah selesai atau telah habis waktu sholat tersebut. Nah, itu dimaksud dengan tidur yang menyebabkan dia meninggalkan sholat di waktunya, gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dianggap uzur tidak semua tidur, ya. Tidur yang seperti apa? Kalau seseorang tidur sebelum masuk waktu dan baru terbangun setelah habis waktu, maka ini dianggap uzur. Atau dia tidur setelah masuk waktu dan dia punya dhon, punya keyakinan, punya dugaan, ya. Dan dugaannya ini dugaan kuat, ya. Istilahnya kalau kita mempelajari usul fikih itu nanti ada namanya ilmu 100%, itu benar-benar yakin. Dhon, kekuatan keyakinannya 75%. Nanti ada namanya syak, kekuatan keyakinannya 50%. Ada waham, kekuatan keyakinan 25%, ya. Ada jahal, bodoh, kita nggak yakin sama sekali. Nah, maka dalam hal ini kalau sudah selevel zon, jadi nggak mesti harus yakin, tapi selevel zon, kita punya dugaan 75%, jadi lebih kuat ke yakin. Ya, lebih kuat ke yakin dibandingkan nggak yakinnya. Kita tidur di dalam waktu sengaja dan ternyata setelah itu kita baru terbangun setelah habis waktu. Atau dalam hal ini setelah waktu berakhir. Maka dalam kondisi tersebut kita tetap dianggap punya uzur karena sebab yang pertama ini yaitu tidur. Nah, sehingga kemudian dari kasus-kasus yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada juga kasus di mana tidur tidak menjadi uzur. Yaitu apa? Ketika seseorang tidur di dalam waktu. Ya, artinya sudah masuk waktu, dia baru tertidur, dan dia justru meyakini dia nggak akan terbangun di waktu itu. Artinya kalau dia bangun pasti sudah habis waktu. Maka ketika dia tetap sengaja untuk tidur, itu tidak lagi dianggap sebagai uzur. Jadi ada 3 kasus, ya. Ada orang yang tidur di luar waktu, ya, mulai tidurnya di luar waktu, ya, maka ini mutlak mau dia ada dugaan bangun sebelum habis waktu atau setelah habis waktu, dia dianggap uzur. Tapi kalau setelah masuk waktu, yang dianggap uzur hanya ketika dia punya keyakinan lebih dekat keyakin bahwasanya dia akan bangun sebelum habis waktu. Adapun kalau dia sudah masuk waktu baru kemudian dia tertidur dan dia justru meyakini dia nggak akan bangun sampai habis waktu, maka ketika itu dia dianggap meninggalkan sholat atau dalam hal ini lalai dari waktu sholat, seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika hal ini menjadi salah satu hal yang membuat seseorang bisa meninggalkan sholat,
maka kewajiban bagi orang muslim yang lain ketika melihat ada seseorang yang dalam keadaan tidur di waktu sholat, maka disunnahkan baginya untuk membangunkan, ya, iqal istilahnya, ya, membangunkan orang yang tertidur atau yang tidur sehingga dia tidak meninggalkan sholat. Dan bahkan bisa dikatakan hampir menjadi wajib atau mungkin dalam beberapa kondisi menjadi wajib. Kalau seandainya kita tahu dia belum sholat, ya, dia belum sholat dan sudah hampir habis waktu, kalau tidak kita bangunkan sekarang, dia akan meninggalkan sholat. Maka itu bisa jadi hukumnya akan berubah lebih berat menjadi wajib bagi kita seorang muslim untuk membangunkan saudara kita tersebut. Yang kedua, yang merupakan uzur yang membuat kita boleh untuk mengakhirkan sholat dan tidak berdosa, yaitu lupa. Nah, dalam hal ini perlu digarisbawahi, tidak semua lupa juga yang kemudian membuat kita dianggap terkena uzur. Nah, lupa yang dimaksudkan di sini adalah lupa karena sebab kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi karena mungkin kita tersibukkan atau terlalu banyak melakukan hal-hal yang baik, sehingga tidak sadar kita sudah di luar waktu. Atau dalam hal ini lupa kalau kita sudah pernah sholat. Nah, dalam hal ini, maka kalau seandainya ada orang yang melakukan hal-hal yang buruk, dalam hal ini kalau kita membaca di beberapa catatan, hal yang haram atau bahkan mungkin hal yang makruh sekalipun, ya, lalu kemudian tapi yang makruh ini nanti akan ada sedikit perdebatan, tapi intinya adalah kalau dia melakukan hal yang buruk sehingga kemudian dia lupa untuk melakukan sholat sehingga habis waktunya sudah pindah ke waktu sholat berikutnya, maka itu tidak dianggap uzur. Lupa yang dianggap uzur adalah karena sebab atau karena muncul, ya, muncul karena kita sibuk dengan hal-hal yang baik saja. Maka ini perlu diberi catatan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal jam'u, karena sebab menjamak sholat. Nah, ini mungkin lebih apa namanya, lebih spesifik, ya kalau disebutkan sebabnya, karena jamak ini kan akibat, ya, akibat. Nah, jadi misalkan kalau disebutkan safar atau marid, ya, atau sakit, maka itu mungkin lebih cocok, ya. Tapi mungkin di sini dimaksudkan jamak untuk menghimpun antara safar dengan marid tersebut. Karena kita ketahui nanti salah satu atau di antara yang menyebabkan seseorang itu boleh menjamak sholat adalah safar, lalu kemudian sakit, meskipun nanti ada pertikaian juga dalam kalangan madhab mengenai sakit ini, ya, sehingga intinya kalau misalkan kita ambil yang sepakat saja yaitu jamak bis safar, ya, menjamak karena sebab safar, itu nanti boleh seseorang itu sholat di luar waktunya. Nah, ini nanti menjadi pembahasan tersendiri, ya, ketika kita membahas mengenai jamak nanti, dan ini disebut dengan mengakhirkan sholat pada dasarnya, ya. Jadi kita misalkan jamak takhir, kita di perjalanan sholat zuhur, kita niat dalam hati saya nanti sholat zuhurnya di jamak ke waktu asar. Berarti kan selama sholat zuhur kita nggak sholat, ya. Artinya kita mengakhirkan. Nah, ketika kita mengakhirkan sholat di luar waktunya, apakah kita berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita terpenuhi syarat untuk boleh menjamak sholat di waktu kedua, sehingga kemudian tidak dianggap sebagai suatu hal yang membuat kita mengakhirkan sholat tanpa sebab. Nah, itu dianggap sebagai uzur. Begitupun dalam kondisi sholat maghrib dan sholat isya, di mana kalau seandainya seseorang dalam kondisi safar, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, yang merupakan kesepakatan saja, lalu kemudian dia berniat untuk menjamak sholatnya di waktu isya, sehingga pada waktu maghrib dia nggak sholat. Nah, dan dia tidak berdosa saat itu. Kenapa? Karena dia ada uzurnya. Gitu. Nah, ini di sini disebutkan karena ada uzurnya. Jadi nanti kalau misalkan kenapa tidak sholat di waktunya? Karena ada uzurnya. Nah, terpenuhi nggak syarat uzur? Kalau terpenuhi syarat uzur, maka otomatis dia tidak berdosa. Tapi kalau tidak dianggap uzur, maka dia berdosa. Kemudian yang keempat, al-ikrah, ya, terpaksa. Nah, ini kalau kita membaca, ya, kitab Mu'nisul Jalis, karya guru kami, Syekh Mustafa Abu Hamzah, beliau mengatakan sebenarnya ini muskil, ya, dalam memberi contoh, memberi gambaran bagaimana seseorang itu terpaksa tidak sholat. Karena kalau seandainya orang terpaksa sehingga tidak bisa sholat, dia bisa saja untuk sholat dalam hati. Dalam hal ini imrarul qalb, ya, imrarul sholat alal qalb. Nah, sehingga kemudian sulit untuk memberi gambaran bagaimana seseorang dalam keadaan terpaksa sehingga tidak bisa sholat. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, sebagaimana juga dinukil oleh Syekh Mustafa, beliau mengatakan contoh terpaksa sebagai salah satu uzur sholat adalah ketika seseorang dipaksa untuk melakukan hal lain sehingga dia tidak bisa sholat. Nah, jadi dia terpaksa melakukan hal lain sehingga dia tidak bisa sholat, maka dalam hal ini dia dianggap juga dalam kondisi punya uzur untuk mengakhirkan sholat di setelah waktu sholat itu berakhir.
Ya, nah ingat kembali kita catatkan, ya kita jelaskan kembali bahwasanya uzur sholat bukan uzur boleh tidak sholat, tapi uzur boleh mengakhirkan sholat meskipun telah habis waktunya. Ketika kita tertidur misalkan ya di luar waktu atau di dalam waktu dan kita punya keyakinan akan terbangun di waktu tersebut, namun dalam kondisi bagaimanapun kita terbangun di luar waktunya, artinya setelah habis waktu, ya maka ketika kita bangun kita langsung sholat gitu ya, kita langsung sholat, bukan kemudian sholatnya sudah gugur karena kita dapat uzur, tidak, tapi kita langsung sholat meskipun itu di waktu asar misalkan ya. Jadi kita tidur di waktu zuhur, kita terbangun waktu asar, jadi kita sholat zuhur di waktu asar karena kita punya uzur. Atau misalkan ketika kita lupa, maka ketika kita ingat langsung kerjakan sholat tersebut, bukan berarti sholatnya gugur karena lupa. Begitupun ketika jamak, dan ini sudah pasti sudah jelas ya dipahami maksud dan konsepnya. Begitupun ketika dipaksa, artinya ketika dalam kondisi dia dipaksa, dengan contoh disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi, dia dipaksa melakukan hal yang sehingga dia tidak bisa sholat. Anggaplah hal apapun yang dalam hati pun dia nggak bisa sholat saat itu. Maka ketika dia ada potensi peluang bisa kesempatan untuk sholat, meskipun barang sebentar, maka ketika itulah dia waktunya untuk sholat seperti itu. Insya Allah agama ini sudah didesain sedemikian mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menciptakan manusia. Allah tahu bahwasanya manusia ini punya sifat lalai, punya sifat lupa. Kalau misalkan agama itu sangat ketat sehingga kalau sholat di luar waktu pasti dosa apapun alasannya, maka tentu banyak di antara kita yang akan kesulitan menjalani agama ini. Tapi karena Allah menciptakan kita, Allah tahu karakter kita, karena Allah yang menciptakan, maka hukum yang berlaku di kalangan manusia pun adalah hukum yang sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan manusia. Karena manusia berpotensi lupa, maka Allah catatkan hukum. Kalau seandainya lupa, maka ada hukum tertentu. Kalau seandainya ketiduran, lalai, ada hukum tertentu. Dan lain sebagainya. Begitupun tadi jamak safar, karena kita punya keperluan tertentu, seandainya dipaksakan tidak ada sholat jamak misalkan seperti itu, maka tentu akan menyulitkan kita sebagai manusia. Agama ini sebenarnya kalau kita benar-benar teliti, benar-benar kita pahami, benar-benar kita dalami, sebenarnya tidak ada yang sulit dalam agama ini. Allah tahu bagaimana kondisi kita manusia, karena Allah yang menciptakan kita, maka hukum yang berlaku pun adalah hukum yang pasti kita bisa lakukan. Maka karena itu di akhir surat Al-Baqarah Allah jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada manusia kecuali apa yang pasti sanggup dilakukan oleh manusia. Ya, kenapa Allah sampai harus membuat hukum dalam hal ini sampai kepada para ulama nantinya? Karena berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis ada uzur sholat. Kenapa? Karena manusia berpotensi untuk mengalami uzur-uzur tersebut. Sehingga kemudian ada batasan yang harus dibatasi, ya. Kapan dianggap sebagai uzur dan kapan tidak dianggap sebagai uzur, seperti itu. Baiklah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya membahas mengenai sholat yang diharamkan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.